Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faimatul Fikriyah, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi yang ada di pelajaran IPS untuk kelas 7 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menanyakan sedikit terkait persepsi dari materi ini. Yang pertama, apakah kalian pernah mengetahui beberapa komunitas ini? Yang saya maksud adalah komunitas-komunitas yang telah saya cantumkan gambarnya di samping. Lalu yang kedua, apakah di antara kalian ada yang mengikuti suatu komunitas? Dan apa sih arti dari komunitas itu sendiri? Kita akan segera mengetahui jawabannya setelah menyimak penjelasan saya sampai akhir. Jadi jangan di-skip ya. Yang pertama, komunitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, tidak ada definisi secara pasti terkait apa arti dari komunitas. Istilah komunitas sendiri dapat digunakan untuk menyebutkan sistem sosial yang saling terkait, kesamaan wilayah geografis, maupun hubungan personal. Komunitas secara umum bisa atau dapat diartikan sebagai hubungan sosial antar manusia dalam kelompok guna mendukung tercapainya tujuan maupun keinginan komunitas tersebut secara bersama-sama. Jadi, arti dari komunitas itu sendiri adalah suatu hubungan sosial yang terikat di antara individu dengan individu dalam suatu kelompok yang sama-sama berusaha untuk mendukung tercapainya tujuan maupun keinginan dari kelompok tersebut. Nah, kelompok tersebut dapat disebut dengan komunitas. Banyak sekali contoh dari komunitas-komunitas. Komunitas itu memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari komunitas hobi seperti bersepeda, komunitas yang saling tukar kartu pos atau dikenal sebagai komunitas pos crossing, komunitas petani, komunitas fotografi, hingga komunitas yang bergerak dalam bidang sosial seperti komunitas kakak asuh yang peduli terhadap isu pendidikan anak. Komunitas sendiri merupakan kesatuan sosial yang terorganisasi dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Lalu, komunitas ini juga termasuk salah satu dari jenis pemberdayaan masyarakat loh. Kok bisa? Jadi, bentuk pemberdayaan masyarakat itu dapat dibagi menjadi dua, yakni pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dapat berupa memberikan pelatihan keterampilan dalam membuat makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, biasanya pemberdayaan ini dilakukan oleh komunitas yang terdiri dari ibu-ibu atau bisa kita sebut sebagai ibu-ibu PKK. Dalam suatu komunitas PKK tersebut, mereka melakukan banyak sekali hal dan upaya-upaya yang dapat membuat mereka dapat meraih kepentingan dan juga keinginan di masa depan. Orang-orang yang tergabung dalam PKK tersebut juga memiliki visi yang sama, sehingga mereka melakukan suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai jalan meraih tujuan yang mereka harapkan. Salah satunya adalah memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan memberikan pelatihan untuk dapat terampil dalam membuat makanan pendamping ASI, di mana hal ini sangat berguna dan juga bermanfaat bagi ibu-ibu yang tergabung dalam PKK tersebut. Kenapa? Karena dengan mereka memiliki keterampilan baru dan belajar secara bersama-sama, mereka akan lebih senang untuk belajar atau mempelajari hal baru, serta dapat menanamkan atau mengamalkan hal tersebut untuk kepentingan mereka di masa depan. Kemudian, pemberdayaan masyarakat yang kedua itu adalah pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan dari halaman rumah. Tujuannya untuk meningkatkan potensi ekonomi dari pekarangan rumah. Nah, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa ini itu adalah salah satu contohnya, yakni memberikan wawasan mengenai kewirausahaan dari halaman rumah. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan potensi ekonomi dari pekarangan rumah. Biasanya, orang-orang yang memiliki pekarangan rumah itu terkadang tidak memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam sesuatu yang dapat bermanfaat, sehingga adanya pemberdayaan masyarakat desa ini dapat memberikan mereka suatu ide bahwa pekarangan depan rumah maupun belakang rumah itu bisa menjadi lahan yang menguntungkan dengan cara menanam tanaman-tanaman yang memiliki nilai jual atau mungkin hanya untuk sekedar hobi, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya, menanam cabai, menanam tomat, dan juga tanaman-tanaman lain yang dapat digunakan untuk makanan sehari-hari. Sedangkan untuk yang memiliki nilai jual, mungkin dapat berupa kegiatan wirausaha budidaya tanaman hias seperti bunga anggrek. Hal tersebut sangat mudah dilakukan karena tidak menyita banyak waktu, sekaligus memberikan efek rekreasi bagi pembudidaya saat melihat bunga mulai mengembang. Ini berlaku untuk orang yang ingin melakukan wirausaha dengan mengembangbiakan bunga. Budidaya tanaman hias itu juga dapat dimanfaatkan selain sebagai penghias halaman rumah, tapi juga sebagai cadangan pendapatan tambahan di kala masa depan yang penuh ketidakpastian. Seperti contohnya pandemi yang telah kita lewati, yakni pandemi COVID-19. Dengan adanya pemberdayaan ini, maka seseorang lebih bisa memiliki pendapatan cadangan dengan mengandalkan budidaya dari halaman pekarangan rumah. Lalu, apa sih peran dari komunitas ini? Apakah komunitas ini memiliki peran yang penting? Ternyata komunitas memiliki peranan yang sangat penting. Bahkan, komunitas juga memiliki peran dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Apa saja ya peranan dari komunitas untuk bisa membantu pembangunan berkelanjutan? Simak penjelasannya. Jadi, komunitas itu memiliki banyak sekali peran. Komunitas itu sering berperan dalam melakukan perubahan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau fenomena. Komunitas juga dapat berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Tidak hanya pembangunan secara umum, tetapi komunitas juga cenderung memiliki pengaruh dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia dalam memanfaatkan alam harus memiliki kesadaran dan kewajiban untuk menjaga lingkungan tetap lestari, karena kita juga bergantung kepada lingkungan dan juga alam yang kita miliki sekarang. Jika kita merusak lingkungan atau alam tersebut, maka tidak akan ada lagi hubungan timbal balik antara kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Lalu apa sih peran komunitas untuk pembangunan berkelanjutan ini? Jadi yang pertama adalah memberikan pengaruh agar individu memiliki pemikiran atau mindset ramah lingkungan dengan menyadari adanya hubungan timbal balik dengan alam. Hal ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa antara kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Seperti contohnya, kita membutuhkan asupan sayur yang sayur tersebut berasal dari alam dan juga lingkungan kita. Jika kita tidak menjaga lingkungan atau alam di sekitar kita dan tanahnya menjadi rusak atau mungkin tanahnya menjadi rapuh karena tidak ada cadangan air dikarenakan pohon-pohon banyak yang ditebang untuk pemukiman,
Maka hal ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sehingga sebisa mungkin komunitas memiliki peranan untuk dapat menanamkan pemikiran agar individu itu memiliki pemikiran yang ramah lingkungan. Dengan menyadari bahwa kita masih membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kedua adalah komunitas itu harus memberikan, suatu wadah untuk anggotanya bisa berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan, yang tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya menggalangkan, kegiatan yang dapat membuat seseorang memiliki tambahan wawasan dalam bidang teknologi atau IT, sehingga hal tersebut dapat berguna untuk pembangunan berkelanjutan karena seperti yang kita tahu sekarang semuanya serba teknologi. Semuanya membutuhkan teknologi sehingga teknologi sangat diperlukan dan seseorang yang wawasannya sangat luas mengenai teknologi juga sangat dibutuhkan. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu alasan pembangunan berkelanjutan dapat terbantu. Lalu yang nomor tiga, berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Jadi, komunitas juga memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap anggotanya berperan aktif dalam menjaga alam dan juga melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Dengan melakukan sesuatu secara bertanggung jawab, maka anggota dari komunitas tidak akan melakukan semuanya secara semena-mena atau seenaknya saja. Mereka akan aktif dalam menjaga alam, melakukan reboisasi, melakukan pelestarian alam, dan juga melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, baik itu kepada manusia maupun juga kepada makhluk hidup yang lainnya. Sehingga hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat menimbulkan masyarakat yang sadar akan lingkungan dan juga sadar akan, keberadaan makhluk lain selain dirinya seperti pohon maupun hewan. Komunitas dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas diri sehat, cerdas, bermental baik, dan juga mencerminkan sifat gotong royong bangsa Indonesia. Peran komunitas sendiri dalam pembangunan berkelanjutan pastinya memiliki tantangan tersendiri. Karena seperti yang kita tahu, kesadaran dan konsistensi setiap orang terhadap kelestarian lingkungan berbeda. Sehingga hal ini menjadi salah satu PR bagi komunitas untuk dapat menyadarkan anggota-anggotanya bahwa pembangunan berkelanjutan itu sangat diperlukan. Selain pembangunan berkelanjutan, juga harus memperhatikan tentang kelestarian lingkungan. Jika seseorang dalam anggota komunitas tersebut tidak memiliki pemikiran bahwa alam itu tidak perlu dijaga atau tidak perlu dilestarikan, maka hal ini adalah tugas dari komunitas untuk dapat menanamkan mindset atau pemikiran bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti memiliki fungsinya masing-masing, dan kita sebagai manusia pasti membutuhkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan diri kita. Seperti itu. Jadi, komunitas juga harus memiliki tantangan atau harus menyelesaikan tantangan tersebut untuk dapat menyamakan visi dan misi dari para anggotanya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi pemberdayaan masyarakat dalam peranan komunitas di masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, dan apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.